warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani. Saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak merupakan bagian pertama yang dibaca oleh penguji atau pembaca, di mana abstrak ini akan mendorong pembaca untuk membaca lebih jauh tentang tesis atau karya ilmiah yang telah dibuat. Fungsi abstrak adalah memberikan ringkasan isi dari dokumen yang akan dibaca oleh pembaca. Sedangkan menurut Hakim tahun 1995, alasan mengapa abstrak itu penting adalah yang pertama, mengedepankan informasi atau pernyataan penting untuk dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, berfungsi sebagai alat screening. Dan yang ketiga, memberi kerangka pembaca artikel secara keseluruhan. Dan keempat, menyajikan ringkasan poin utama dari karya ilmiah. Pada tahun 2000, Hyland menemukan pola rhetorical move yang ada pada artikel-artikel biasa yang sering ia analisis. Yang pertama adalah pola tujuan, metode dan hasil penelitian. Yang kedua adalah pola pendahuluan, tujuan dan metode. Menurut Hyland, Evan dan Gruber pada tahun 2000 juga menegaskan bahwa abstrak harus mengandung 3 komponen, yaitu mengapa penelitian harus dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua adalah metode penelitian apa yang ingin digunakan dan apa hasilnya. Yang ketiga adalah apa kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian itu tersebut. Masih membahas tentang abstrak, menurut Patright dan Starfield, struktur abstrak sesuai dengan tujuan dari penulisan abstrak itu sendiri, yakni menjawab pertanyaan berikut. 1. What was the general purpose of the study? 2. What was the particular aim of the study? 3. Why was the study carried out? 4. How was the study carried out? Dan yang kelima, what did the study reveal? Struktur umum dari abstrak menurut Patright and Starfield adalah gambaran umum tentang penelitian, tujuan penelitian, alasan dilakukannya penelitian, metodologi penelitian yang dipakai, temuan penelitian. Meskipun demikian, struktur ini tidak selamanya dipakai oleh para penulis tesis, dan kalau tidak memakai struktur ini, belum tentu juga salah. Seperti yang dicontohkan oleh Patright dan Starfield tentang abstrak yang ditulis oleh Wang pada tahun 2006 dengan judul tesis Newspaper Commentaries on Theorems, a Contractive Genre Study. Pada tabel 7.2 dapat dilihat contoh abstrak yang mempunyai struktur umum. Terdapat overview of the study, methodology used in the study, findings of the study, aim of the study, reason for the study. Nah, dari contoh di atas bisa dilihat bahwa penulisan tesis ini mengemukakan tujuan dari alasan melakukan penelitian di akhir dari abstrak. Berikut adalah contoh rencana yang dapat digunakan ketika menulis abstrak berdasarkan saran dari Thomas dan Johnson. Berkaitan dengan ciri linguistik dari abstrak dalam bahasa Inggris khususnya, berdasarkan pengamatan penulis dalam membimbing atau menguji tesis, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan tense dalam abstrak. Sebagian ada yang menggunakan past tense, dan sebagian ada yang menggunakan simple present. Berkenaan dengan hal ini, Coley dan Likowitz, Poltrich, dan Starfield mengatakan bahwa ada 2 cara mahasiswa dalam memandang abstrak di tesisnya, sebagai ringkasan dari tesis atau disertasinya, atau sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan. Kalau abstrak dipandang sebagai ringkasan dari tesis atau disertasinya, maka abstrak menggunakan present tense. Contoh kalimatnya, this thesis examine, this thesis reports, bla bla bla. Dan kalau abstrak dipandang sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka kita menggunakan simple past tense. Contoh kalimatnya, the study revealed that, bla bla bla. Kita juga bisa menggunakan present perfect tense untuk memperlihatkan hubungan antara penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya. Contoh kalimatnya, previous studies have shown bla bla bla.
Daftar isi. Daftar isi merupakan bagian akhir yang ditulis oleh mahasiswa ketika menulis tesis. Sedangkan table of contents merupakan salah satu bagian pertama yang dilihat oleh penguji dan pembaca lainnya. Table of contents atau daftar isi atau apa yang disebut oleh Glattorn dan Join berfungsi sebagai peta dari tesis, yaitu apa yang ada dalam tesis, bagian dari tesis, dan bagaimana kita dapat menemukan jalan menuju ke bagian yang diinginkan. Di dalam program Microsoft Word terdapat heading dan subheading dalam penulisan agar mahasiswa konsisten dalam penulisan. Misalnya, setiap judul bab diberi heading 1, subheading 1.1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Paltrite dan Starfield dengan mengutip Starfield dan Ravelli mengatakan, daftar isi bersama dengan judul tesis adalah situs penting negosiasi identitas di mana penulis mulai menyelaraskan dirinya dengan tradisi penelitian. Paltrite dan Starfield menambahkan halaman daftar isi menunjukkan gambaran tesis yang berperan sebagai penuntun awal dari pembaca tesis dan juga menunjukkan bagaimana mahasiswa itu telah menempatkan hasil karyanya pada penelitian tersebut. Manfaat dari memformat daftar isi adalah agar terlihat rapi, bagus, karena masing-masing level heading atau subheading memiliki tempat tersendiri. Heading. Penggunaan heading tidak hanya mengorganisasikan tugas penulis untuk penulis, tetapi juga mengorganisasikan bahan bacaan untuk pembaca. Moriarty mengatakan bahwa peneliti dan ilmuwan harus mempunyai pengetahuan yang mutakhir dalam bidangnya. Heading memberi petunjuk kepada pembaca tentang tempat di mana bahan yang paling diminati oleh mereka. Selanjutnya kita bahas tentang level pada heading. Heading level 1. Membagi tesis atau disertasi ke dalam bagian utama tesis atau disertasi. Heading tahap 1 ditulis dalam huruf kapital semuanya, dan heading tahap 1 ditulis di tengah halaman. Heading pertama ini biasanya ditempatkan 2 spasi di atas teks yang mengikutinya, dan 3 spasi setelah teks yang mendahuluinya. Selanjutnya heading level 2. Menunjukkan subdivisi dalam bagian utama dari disertasi. Itu semua ditulis dalam heading level 2. Ditulis dengan campuran huruf besar dan huruf kecil. Heading ini ditempatkan 2 spasi di bawah teks sebelumnya dan 2 spasi di atas teks yang mengikutinya. Dan yang terakhir heading level 3. Merupakan subdivisi dari subdivisi. Heading level 3 sama dengan heading level 2 dan ditulis menjorok. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari daftar isi dan heading. Dari table of content di atas, kita bisa melihat bahwa semua bagian pendahuluan tesis dan nama bab diformat sebagai heading 1 karena itu semuanya sama, fontnya juga sama, posisi di daftar isinya sama. Selain itu tergantung pada style atau gaya yang dipilih. Heading 2 ditulis dengan cetak miring dan mempunyai posisi yang tidak sama dengan heading 1 atau heading 3. Hal ini membuat daftar isi tampak bagus dan rapi. Baiklah, dengan memformat judul bab, heading, dan subheading dalam setiap bab, seperti di atas, maka daftar isi akan mudah dibuat dan akan muncul secara otomatis. Dan yang paling penting, daftar isi dapat disajikan dengan rapi. Menulis ucapan terima kasih di dalam tesis dan disertasi. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang elemen-elemen yang terdapat di dalam penulisan ucapan terima kasih ini. Baik, langsung saja. Menurut Hyland 2004, beliau menyimpulkan bahwa ucapan terima kasih itu terdiri dari 3 move atau elemen utama. Jadi, kesimpulan beliau ini berdasarkan dari hasil penelitian beliau dalam menganalisis ucapan terima kasih di dalam tesis mahasiswa yang belajar bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua mereka atau English Second Language. Adapun ketiga elemen utama yang terdapat di dalam ucapan terima kasih menurut Hyland ini adalah yang pertama, a reflecting move, yang memberikan komentar tentang pengalaman penulis dalam melakukan penelitian atau menulis tesis. Yang reflecting move ini lebih ke arah apa yang dirasakan oleh si penulis selama melakukan penelitiannya. Contohnya, the writing of the MA thesis is not an easy task. Nah, contoh yang selanjutnya dapat kalian lihat di layar. Move yang selanjutnya itu, yang kedua itu thanking move, yang memberikan kredit kepada individu atau institusi. Jadi,
Thanking move ini lebih kayak memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi di dalam penelitiannya. Evans dan Gruba 2002 menyarankan bahwa penulis hendaknya menyebut bantuan yang didapat dalam pelaksanaan penelitian dan dalam persiapan penulisan laporan atau tesis atau disertasi. Jadi seperti dana yang menunjang proses penelitiannya, serta seperti beasiswa juga dituliskan menurut si Evans dan Gruba ini. Selanjutnya yang terakhir, announcing move yang menunjukkan pernyataan menerima tanggung jawab atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tesis dan mendedikasikan tesis kepada individu atau sekelompok orang. Jadi seandainya kalau terjadi kekeliruan atau kesalahan di dalam tulisannya tersebut, di dalam tesisnya, si penulis siap bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Baik, dari ketiga elemen utama tersebut, menurut Highland, hanya thanking move yang bersifat obligator atau wajib keberadaannya. Jadi, si thanking move ini yang paling bersifat wajib di dalam sebuah ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya saran dari Profesor Frances Christie. Beliau menyarankan bahwa ucapan terima kasih dan tesis atau disertasi hendaknya cukup 1 halaman saja. Jadi jangan terlalu banyak mengucapkan terima kasih, jadi ucapan terima kasih itu lebih kayak ke pihak-pihak yang paling berperan penting di dalam prosesnya, dalam penelitiannya. Nah, saran si Frances Christie ini juga sejalan dengan pemikiran dari Glathorn dan Joyner 2005. Mereka berdua mengatakan bahwa ucapan terima kasih harus ditulis secara singkat dan jangan terlalu efusif atau bersifat mencolok gitu. Berikutnya adalah contoh elemen ucapan terima kasih. Yang pertama, reflecting move. The most rewarding achievement in my life as I approach middle age is the completion of my doctoral dissertation. Selanjutnya adalah thanking move presenting participant. Contohnya, I would like to take this opportunity to express my immense gratitude to all these persons who have given their valuable support and assistance. Selanjutnya adalah thank you for academic assistance, intellectual support, idea, analysis, and etc. Contohnya, in particular, I'm proudly indebted to my supervisor, Dr. James Hung, who was very generous with his time and knowledge and assistance made each step complete to the thesis. Selanjutnya, thank you for research, data, access, and clerical, technical, and financial support. The research for this thesis was financial support by a postgraduate studentship from the University of Hong Kong. Kemudian, thank you for moral support, friendship, encouragement, sympathy, patience, and etc. Contohnya, I would include those who helped, including my supervision, friends, and college. It's also appropriate to thanks for spiritual support and blah blah blah. Contoh tersebut adalah contoh ucapan terima kasih yang biasanya digunakan oleh mahasiswa di luar negeri. Bagaimana dengan mahasiswa di Indonesia? Di Indonesia, mahasiswa cenderung menggunakan ucapan terima kasih kepada dosen, pembimbing terlebih dahulu daripada partisipan. Karena menganggap dosen pembimbing yang memberikan kontribusi paling besar dan paling banyak dalam penyelesaian tesis dan disertasinya. Bagaimana dengan di negara lain? Di Vietnam, berdasarkan pembicaraan informal dengan kolega penulis ketika memulai disertasi, dikatakan bahwa mahasiswa harus menempatkan dosen pembimbing sebagai orang yang pertama kali disebut dalam ucapan terima kasih. Kalau tidak, bisa nggak lulus loh. Selanjutnya, ini adalah contoh ucapan terima kasih yang biasanya digunakan atau dipakai dalam tesis dan disertasi di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, bab ini telah membahas penulisan bagian awal tesis atau disertasi, yaitu abstrak, daftar isi, dan ucapan terima kasih. Bagian abstrak khususnya memainkan peranan dalam menentukan pembaca apakah mereka akan membaca terus tesis atau disertasi itu atau tidak. Daftar isi berperan sebagai petunjuk arah bagi pembaca dalam menemukan apa yang mereka cari dalam tesis atau disertasinya.
Unsur terakhir bagian awal tesis adalah ucapan terima kasih, yang menunjukkan bahwa penyelesaian tesis atau disertasinya juga merupakan hasil dari kontribusi berbagai pihak.